Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat yang dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hukumnya onani ataupun masturbasi saat ibadah puasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut onani sebagai aktivitas pengeluaran air mani ataupun sperma tanpa melakukan senggama. Onani disebut semakna dengan masturbasi, yaitu proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin. Lalu bagaimana dampak hukum karena onani ataupun masturbasi saat seseorang menjalankan ibadah puasa? Dalam pembahasan ini kita setidaknya menemukan 4 kata kunci, yaitu onani ataupun masturbasi yang disebut dengan bahasa Arabnya istimna, orgasme yang ditandai dengan ejakulasi, yaitu dengan bahasa Arabnya inzal, kontak fisik laki-laki dan perempuan berupa senggama ataupun berhubungan badan ataupun yang lainnya yang disebut dengan mubasyarah, dan pembatalan puasa iftar. Keterangan perihal onani dalam kaitannya dengan ibadah puasa dapat ditemukan antara lain di dalam kitab Al-Majmu'. Di dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan, idastamna biyadihi wa huwa istikhrajul al-mani aftara bila khilafin indana lima zakarahu al-musannif. Yang artinya bila seseorang melakukan onani dengan tangannya, yaitu upaya mengeluarkan sperma, maka puasanya batal tanpa ikhtilaf ulama bagi kami, sebagaimana disebutkan oleh matan penulis Asy-Syairaj di dalam kitab An-Nawawi Al-Minhaju Syahrul Muhazzab. Kemudian aktivitas onani yang dilakukan hingga ejakulasi dapat membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena kesamaan ejakulasi yang disebabkan mubasyarah. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Al-Majmu' sebagai berikut. Wa inistamna fa inzalun batala saumahu li'annahu inzalun an mubasyarati fahuwa kal inzali anil kublati wa li'annal istimna kal mubasyarati fima dunal farji minal ajnabiyati fil ismi wa ta'ziri fakazalika fil iftari. Artinya jika seseorang beronani lalu mengeluarkan air mani ataupun sperma yang disebut dengan ejakulasi, maka puasanya batal karena ejakulasi sebab kontak fisik, yaitu mubasyarah laki-laki dan perempuan, memiliki kedudukan yang sama dengan ejakulasi sebab ciuman. Onani memiliki konsekuensi yang sama dengan kontak fisik pada selain kemaluan antara laki-laki dan perempuan, yaitu soal dosa dan sanksi takzir. Demikian juga soal pembatalan puasa. Mazhab Syafi'i membedakan konsekuensi hukum atas inzal dari penyebabnya. Inzal ataupun ejakulasi yang disebabkan oleh sentuhan fisik dapat membatalkan puasa. Sedangkan inzal yang terjadi hanya semata pikiran jorok ataupun memandang dengan syahwat tidak membatalkan puasa. Al-maniyu idza kharaja bil istimna'i aftara wa in kharaja bi mujarradin fakkara wa nazra bi syahwatin lam yuftar wa in kharaja bil mubasyarati fima dunal farji aw lamsi aw kublati aftara. Hadza huwa al mazhabu wa bihi qala al jumhur. Artinya sperma jika keluar ataupun ejakulasi sebab onani, maka puasa seseorang batal. Tetapi jika mani keluar dengan semata-mata pikiran dan memandang dengan syahwat,
maka puasanya tidak batal. Sedangkan ejakulasi sebab kontak fisik pada selain kemaluan, sentuhan ataupun ciuman, maka puasanya batal. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Demikian juga pandangan mayoritas ulama. Lihat di dalam kitab An-Nawawi Rodotu Thalibin. Adapun pembatalan puasa yang diakibatkan selain jima tidak dikenakan kafarah. Pembatalan puasa selain jima adalah pembatalan puasa sebab makan, minum, onani, dan kontak fisik dengan menyebabkan ejakulasi. Walau afsada saumuhu bighairil jima'i kal ukli wasyurbi wal istimna'i wal mubasyarati al mufdiyati ilal inzali fala kafarata li anna nasa urida fil jima'i wa ma adahu laysa fi ma'nahu hadza huwa al mazhabu as-sahih al ma'ruf. Artinya bila seseorang merusak puasanya dengan selain jima, yaitu hubungan seksual, yaitu makan, minum, onani, dan kontak fisik yang menyebabkan ejakulasi, maka tidak ada kafarah karena nas hanya berbicara soal jima. Sedangkan aktivitas selain jima tidak termasuk dalam kategori jima. Ini pandangan sahih dan terkena mazhab Syafi'i di dalam kitab An-Nawawi. Adapun larangan mubasyarah dapat ditemukan pada surah Al-Baqarah ayat 187. Larangan mubasyarah makan dan minum ditentukan waktunya pada surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khayti wal aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududallahi afala taq. Yang artinya wallahu alam bimuradi, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa hubungan badan dengan istri kamu, mereka pakaian bagimu, kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu mengkhianati nafsumu, lalu Allah mengampuni dan memaafkanmu kesalahanmu. Oleh karena itu, sekarang lakukan hubungan itu dengan mereka dan carilah karunia yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam karena fajar. Lalu sempurnakan puasa itu sampai awal malam. Tetapi jangan kamu berhubungan dengan mereka itu saat kamu beriktikaf dan di dalam masjid. Itulah batasan ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Adapun onani menurut pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan mayoritas ulama Hanafi membatalkan puasa. Bagi mereka, sentuhan kelamin laki-laki dan perempuan tanpa ejakulasi dapat membatalkan puasa. Tentu ejakulasi dan orgasme, yaitu penuh syahwat, lebih-lebih lagi membatalkan puasanya. Di dalam Mausutufatul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan perlu kamu pahami, bagi mereka yang membatalkan puasanya dengan onani wajib mengqadha puasanya pada bulan lain. Mereka juga tidak berkewajiban membayar kifarah atas pembatalan puasa tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila kurang paham harap komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.